Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Solihah dengan NIM 23841302221 dari kampus YIN Syekh Nurjati Cirebon, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Pada pembuatan video kali ini, saya akan mereview salah satu buku non-fiksi yang mana untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nurhana Widianti. Buku Bahagia Itu Tidak Sederhana. Ini dia identitas bukunya. Buku ini ditulis oleh Saviola Abimanyu, edisi cetakan pertamanya pada tahun 2017 dan diterbitkan di kota Yogyakarta pada tahun 2017. Tebal buku ini memiliki 200 halaman. Ukuran buku ini memiliki panjang 20 cm dan lebar 14 cm. Penasaran dengan buku ini tuh seperti apa? Yuk langsung saja kita mulai review bukunya. Pertama, sebenarnya bahagia itu tidak sederhana itu seperti apa sih? Nah, hadirnya buku ini akan meruntuhkan pandangan bahwa ternyata bahagia itu tidak sederhana. Buku ini juga dapat menjadi panduan untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Next, kita lanjut ke sinopsis bukunya. Di belakang bukunya ada sinopsisnya juga. Kamu bisa tahu sekilas ini buku tentang apa. Nah, saya akan bacakan salah satu dari tokoh yang ada di dalam buku ini. Menurut Aristoteles, kebahagiaan hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang merasa puas terhadap diri sendiri dan apa yang dimilikinya. Itu berarti kebahagiaan berhubungan dengan perasaan yang ada di dalam diri Anda. Misalnya, Anda merasa puas dengan hanya makan nasi kucing setiap hari. Dalam buku ini dijelaskan bahwasanya senang dan bahagia itu berbeda. Perbedaannya yang paling mencolok terdapat pada sifatnya. Senang itu bersifat sementara, sedangkan bahagia itu bersifat tidak sementara. Misalnya, Anda senang karena lulus ujian. Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak lulus ujian? Anda senang karena bisa diberikan hadiah oleh pacar Anda. Lalu bagaimana dengan mereka para jomblo? Artinya, yang selama ini dianggap sebagai kebahagiaan itu bersifat relatif. Berbeda dengan kebahagiaan, orang yang benar-benar bahagia akan menularkan kebahagiaannya kepada orang lain. Orang yang bahagia sudah tidak membutuhkan hal lain dalam hidupnya, ia tidak merasa kekurangan. Sebaliknya, ia merasa puas dengan dirinya dan apa yang dimilikinya. Kemudian hal lain yang membuktikan bahwa bahagia itu tidak sederhana adalah adanya 4 karakteristik, yaitu yang pertama menghargai diri sendiri, yang kedua optimis, yang ketiga terbuka. Maksud terbuka di sini adalah tidak menutup diri dari lingkungan, dan yang terakhir itu mampu mengendalikan diri sendiri. Itulah 4 karakteristik orang yang bahagia. Artinya, Anda belum dapat dikatakan orang yang bahagia jika belum memiliki 4 karakteristik tersebut. Jadi, masihkah Anda percaya bahwa bahagia itu sederhana? Next, yang ketiga yaitu tentang kelebihan bukunya. Sang penulis mampu membawakan inti dari buku ini dengan bahasa yang tidak sulit dipahami. Bahasa dalam buku ini juga sangat sederhana dan mudah dimengerti. Lanjut, adapun kekurangan yang ada di dalam buku ini adalah pada buku ini hanya disertai penjelasannya saja tanpa adanya gambar. Hal ini yang membuat para pembaca akan merasa bosan ketika membaca buku. Nah, di dalam buku ini ada bab yang paling saya sukai, yaitu pada bab bagian yang terakhir. Itu judulnya Cara Memperjuangkan Kebahagiaan Saat Dilanda Masalah. Setujukah Anda jika kebahagiaan itu diibaratkan air laut yang bergelombang? Terkadang naik, terkadang turun. Itulah kenyataannya tentang kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati akan dirasakan oleh seseorang yang bersifat seperti air laut. Pertanyaannya, bagaimanakah cara memperjuangkan kebahagiaan saat dilanda masalah? Yang pertama, menyadari segala kekurangan yang ada di dalam diri kita. Dan yang kedua, meyakini bahwa kegagalan merupakan awal dari kesuksesan. Yang ketiga, menerima lapang dada hasil akhir dari usaha Anda. Nah, itulah cara memperjuangkan kebahagiaan saat dilanda masalah. Ada juga nih salah satu tokoh di dalam buku ini yang bernama Winston Churchill.
adalah salah satu orang yang berpengaruh di dunia. Ia juga salah satu politikus tersukses dan terbesar dalam sejarah dunia yang berasal dari Inggris, sehingga keahliannya tersebut membuatnya menjadi orang yang terkenal di Inggris. Pidatonya yang paling terkenal dalam sejarah Barat itu berjudul Darah, Keringat, dan Air Mata. Lewat pidato ini, ia berhasil membangkitkan dan menguatkan hati rakyat Inggris yang waktu itu tengah dilanda malapetaka. Nah, sekarang renungkanlah, apa hikmah dari kata-kata bijak Winston tersebut? Hikmah yang dapat ditangkap dari kata-kata bijak tersebut adalah bahwa ada orang yang pesimis saat dilanda masalah dan ada pula orang yang menjadikannya masalah sebagai motivasi untuk meningkatkan optimisnya. So, termasuk orang yang manakah Anda? Jangan lupa komen di bawah. Oke, saya sangat merekomendasikan sekali kepada kalian yang pernah berasumsi bahwasanya bahagia itu sederhana. Buku ini sangat cocok sekali nih untuk dibaca karena dengan membaca buku ini dapat menjadi panduan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Sekian review buku dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.